Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari istri sewa pembunuh bayaran menghabisi suaminya di Karawang. Hubungan suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangganya karena suami punya istri simpanan. Suaminya punya bisnis mebel atau restoran. Diduga banyak uangnya sehingga sanggup membiayai beberapa istri, tetapi tidak bisa berbuat adil, baik dalam hal keuangan, soal seks, dan lain-lain. Ada dugaan kelemahan istri, tidak ada keadilan dalam menguasai harta yang dimilikinya, sehingga marah benar hingga ada niat membunuh suaminya. Untuk melaksanakan niat membunuh suaminya, menyewa 7 pembunuh bayaran dan berhasil membunuh suami istrinya tersebut. Istrinya turut membunuh suaminya bekerja sama dengan pembunuh bayaran. Perbuatan istri korban melakukan pembunuhan direncanakan melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat ringannya hukumannya tergantung nanti pertimbangan hakim. Kalau alasan pemberatnya banyak dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila alasan pertimbangan hakim lebih banyak alasan meringankan, maka dapat dihukum 20 tahun atau bahkan di bawah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Istri dan pembunuh bayaran sudah ditangkap polisi dan masih ada pembunuh bayaran lainnya melarikan diri dan polisi Karawang masih terus memburunya. Perilaku istri yang sangat kejam. Hakim nanti agar menjatuhkan hukuman berat sesuai perbuatannya. Harapan saya, semua pembunuh bayaran yang lain diburu sampai dapat untuk dihukum sama dengan temannya yang sudah tertangkap sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan tersebut, yang ikut melakukan perencanaan pembunuhan tersebut harus dihukum. Itulah di daerah Karawang ada seorang istri merencanakan membunuh suaminya dengan menyewa pembunuh bayaran, di mana pembunuh bayaran itu ada 7 orang. Di dalam perencanaan tersebut, di mana diduga ada kemungkinan masalah keluarganya tidak harmonis, karena si laki-laki itu punya usaha restoran besar kelihatannya dan orang kaya. Mungkin ada penggunaan uangnya tidak adil mungkin, sehingga istrinya tersebut ingin membunuh daripada suaminya tersebut. Untuk melaksanakan niat membunuhnya tersebut, dia menyewa 7 pembunuh bayaran. Pada saat itu istrinya dan pembunuh bayaran sama-sama membunuh suaminya tersebut. Perbuatan istrinya tersebut termasuk perbuatan perencanaan pembunuhan, di mana perencanaan pembunuhan ini ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah berat ringannya nanti menjatuhkan hukuman itu tergantung putusan hakim, pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim nanti banyak yang memberatkannya, dapat dijatuhkan hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau pertimbangan hakim itu banyak yang meringankan, maka dijatuhkan 20 tahun atau 15 tahun dan seterusnya. Karena itu sesuai prosedur hukum yang diatur dalam negara Indonesia ini. Jadi harapan saya, semua pembunuh bayaran yang lain diburu sampai dapat untuk dihukum sama dengan temannya yang sudah tertangkap sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi
Polisi tidak boleh sifatnya diskriminatif, hanya mengadili yang sudah tertangkap saja, dan harus memburu semua yang melarikan diri tersebut. Di samping itu, setelah nanti tertangkap, baru dituntut lagi agar nanti sesuai dengan asas equality before the law tersebut, persamaan hak di depan hukum. Karena tindakan daripada istrinya ini saya sudah sangat sah di sini. Entah apa masalahnya, apakah masalah pembagian rezeki, keluarga, karena faktor istri, karena yang jelas mungkin suaminya ini adalah orang kaya yang sanggup dia memiliki istri lebih dari satu, untuk membiayainya saja sudah susah. Bisa-bisa timbul permasalahan karena masalah perusahaan, masalah ekonomi tidak adil, dan juga masalah seks mungkin tidak bisa dibagi-bagi. Dia hanya berat sebelah, hanya istri mudanya aja mungkin yang didatangi, bisa saja nanti membuat emosi istri pertamanya tersebut, sehingga terjadi perbuatan tersebut. Jadi harapan saya, semua pembunuh bayaran yang lain diburu sampai dapat untuk dihukum sama dengan temannya yang sudah tertangkap, sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.